Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat datang kami ucapkan kepada semua saudara seiman yang sudah hadir di dalam pertemuan Jemaat Bible Independent Church BIC Sydney. Hari ini tanggal 6 Desember tahun 2020. Baik yang sudah hadir melalui Zoom service maupun mereka yang saat ini mengikuti melalui Facebook Live. Kami senang dengan kehadiran Anda dan kami percaya setiap Anda hadir di dalam pertemuan Jemaat BIC, Anda akan pulang dengan membawa kebenaran sound doctrine. Ketika Anda mengerti akan sound doctrine dan melakukan sound doctrine itu di dalam kehidupan Anda, maka kami percaya Anda akan bertumbuh menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang sound, dan jemaat yang sehat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hai Mari Berhimpun. Kemudian ini dikasih tahu. Oh ya, hari ini juga kami juga mengadakan perjamuan Tuhan. Jadi mohon siapkan. Roti juga anggur atau jus sehingga kita bisa melakukan perjamuan Tuhan bersama-sama. Baik, kita akan nyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun. Saya akan munculkan dulu slide-nya. Ya, kemudian musiknya saya buka. Marilah
dalam Lukas 2 ayat 15 sampai 16, demikianlah firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Terima kasih untuk teman-teman yang sapa dulu. Iya, saya mau menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir melalui Zoom service. Ada Tesalonika Dumais yang ada di Eropa. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Ibu Renata Tangkilesan yang ada di Belanda. Sudah, puji Tuhan, sudah segar, sudah kuat, sudah ada kekuatan sehingga bisa join dengan pertemuan BIC. Kemudian ada Ibu Christine di Batam. Terima kasih Ibu yang sudah setia untuk bergabung dengan pertemuan jemaat PIC. Ada juga Ibu Marcella Surentu beserta Timothy serta Chloe. Chloe tidak ada di sini, pasti dia ada di situ. Ada. Chloe ada. Oh, mamanya lihat. Terima kasih Timothy serta Chloe yang sudah bergabung. Ada juga Pak Remer John Sumbayak yang ada di Sukabumi. Yang juga ada Prinsi. Ada juga Prinsi Dumais. Mari kita lanjutkan pertemuan jemaat ini dengan pujian suci.
Silakan Ibu. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Terima kasih banyak untuk anugerah-Mu bagi kami pada siang sore hari ini. Kami Tuhan mau beribadah. Kami ada pertemuan jemaat siang sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan pimpin kami semua. Tuhan pakai hamba-Mu, Pastor Wanda, sehingga apa yang Tuhan mau itu yang dia bicarakan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk Bible reading. Hari ini tanggal 6. Saya mau membaca Amsal 6. Saya persilakan kepada Adik Timothy untuk bacanya. Amsal 6. Amsal 6. Sudah ada? Halo? Iya. Halo? Ya. Boleh diulang, suara agak pelan. Sudah kedengaran Timothy? Oke. Halo? Mantap suaranya. Sudah. Silakan. Mau baca di mana? Amsal chapter 6. Amsal pasal 6. Oke, Amsal 6. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang pada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, mengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong dan mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba, sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu,
janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat, segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam, ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Terima kasih. Nggak ada suara. Oh iya ya. Mati suaranya. Oke, Pak Wanda matiin, maaf. Diulang lagi. Terima kasih kepada adik Timothy yang sudah Proverb 6. Kemudian selain Proverb kita juga akan membaca Mazmur 14 yang akan dibacakan oleh Prinsi. Kemana? Kita bit loud ya. Yes. It's okay. The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, their deeds are vile, there is no one that does good. The Lord looks down from heaven to see on all mankind, to see and understand, and you seek God. All have turned away, all have become corrupt. There is no one who does good, not even one. These, even those who know nothing, they devour my people as eating bread. They never call on the Lord, but there they are, overwhelmed with dread. For God is present in the company of the righteous. You evildoers frustrate the plans of the poor, but the Lord is their refuge. Or a salvation for Israel would come out from Zion. When the Lord restores his people, like Jacob rejoice, and Israel will be glad. Maaf suaranya agak mumbling karena dia memang juga baru habis sakit kemarin 2 hari dia di rumah, jadi agak mumbling dia. Saya mau mengucapkan selamat datang juga untuk Ibu Oike Abram yang ada di Palembang. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Balikpapan. Terima kasih sudah hadir di pertemuan jemaat BIC. Ada juga Bu Erna. Selamat sore Ibu. Dari Sydney. Oh, nggak dengar. Kedengar, tapi suaranya kan dimatiin, nggak apa-apa. Keluarga Gunawan ini. Keluarga Gunawan, Bu Erna, Pak Dedi, juga Peri sekeluarga. Terima kasih ya Ibu sudah bergabung. Sama-sama, terima kasih. Nah, puji Tuhan. Saya juga mau menyapa Pak Andri Christian yang ada di Nduga, Papua. Jauh sekali ini. Pak Andri Christian, terima kasih sudah bergabung bersama. Ini bukan cuma tinggal di Papua ini Pak Andri ini, tapi di dalam sekali. Di pelosok. Kalau bisa dibuka, Pak Andri, bisa dibuka mikrofonnya? Bisa nggak dibuka Pak Andri? Oh, belum tersambung. Sudah bisa dibuka. Kalau Pak Andri ini dari kotanya ini kemana lagi Pak Andri? Boleh dikasih tahu? Halo? Oh, connectionnya ini saya tahu daerahnya jauh ini
naik pesawat harus di dalam sekali begitu. Selamat bergabung bersama. Baik, kita mau mendengar kesaksian, tapi sebelumnya apakah Bu Renata mau menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, bagaimana Ibu sudah melewati hal yang sulit dalam kehidupan Ibu. Kami juga tahu bagaimana kemarin menghadapi semua pergumulan yang berat, pasti berat. Dibuka Bu. Kalau Ibu bersedia, boleh bagikan. Iya. Ya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya mengucap syukur pada Tuhan karena keselamatan yang Ia berikan, kebaikan, anugerah luar biasa buat hidup saya. Sepertinya begitu kaget juga saya dengar. Dan ini waktu saya dapat kabar tanggal 29 November yang mana saya dapat positif corona. Saya teringat persis tahun lalu juga saya masuk rumah sakit tahun 2019 itu tanggal 29 November. Jadi saya masuk juga. Itu saya nggak pernah tinggal di Belanda sudah 30 tahun. Tapi belum pernah masuk rumah sakit, belum pernah diperiksa atau apa. Jadi waktu pertama kali tahun lalu masuk rumah sakit, saya cuma serahkan, Tuhan, saya serahkan hidup ini. Saya berdoa pagi, siang, malam, nggak ada penyakit. Tapi toh saya keracunan juga, karena keracunan makanan tahun lalu. Okay. Jadi akhirnya diperiksa, masalahnya karena alat napas saya itu sesak karena saya punya asma. Nah, dengan kejadian juga tanggal 29 ini seperti itu lagi, saya bilang, Tuhan, apa ini lagi? Kenapa sama dengan tahun lalu? Saya bilang gitu. Tapi saya mengucap syukur lewat setiap masalah apapun, sungguh Tuhan itu luar biasa karena Tuhan yang berikan kekuatan. Kesehatan saya bertambah hari lepas hari. Walau badan ini sangat lemah sekali. Sampai kadang-kadang seperti sesak napas gitu ya. Masih rasa. Tapi saya tahu kita bersama Tuhan selalu ada keselamatan. Ya, jadi itulah saya mau ingin menyatakan kesaksian saya yang mana begitu besar dan ajaib Tuhan kita. Dia pelihara kita, dia berikan kesehatan, melewati ya corona ini banyak hal-hal yang di mana-mana kalau lihat orang bilang corona bisa pergi atau seperti itu. Tapi saya nggak takut, saya cuma serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Jadi Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkau yang beracara atas hidup saya. Kalau memang waktu Tuhan saya sudah siap. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai saya lagi untuk menyatakan sound doktrin di mana-mana, saya pun siap. Itulah kerinduan saya. Terima kasih buat kesempatan ini. Amin. Memang Tuhan masih mau pakai Ibu Renata. Karena masih ada banyak pekerjaan yang tertunda, ya kan? Amin. Iya, dengan kelas sound doktrin belum selesai. Itu masih berlangsung terus. Tapi kita puji Tuhan ya, cepat sekali ini recovery-nya. Saya nggak nyangka dalam satu minggu sudah balik. Ibu gitu. Sudah bisa duduk, balik. bisa suara juga sudah bagus. Bahkan ini Ibu Renata ini bersemangat sekali saudara dan komitmennya kuat. Waktu itu bilang ke saya sebenarnya sudah bilang, Bu, istirahat dulu. Bu Renata bilang, saya akan coba untuk mengajar kelas sound doktrin hari Sabtu. Begitu. Jadi saya sebenarnya kita tetap menunggu waktu itu hari Sabtu, tapi akhirnya dengan beberapa pertimbangan kita putuskan ini konsentrasi dulu untuk kesembuhan, nanti minggu depan. Pendengar-pendengar sudah atau orang murid-murid sudah pada menunggu, respon sudah sangat luar biasa positif. Di the Netherlands sound doktrin sudah bergema luar biasa, di Manado sudah bergema luar biasa. Nah, tugasnya masih banyak yang Tuhan
Tuhan memang ya, apa itu inginkan diselesaikan begitu ya. Biasa penyakit ini biasa. Teman kita juga yang lain ada yang kena, mereka melewatinya dan mereka sekarang bangkit dengan lebih luar biasa lagi. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Bu Renata. Kita nyanyi dulu satu lagu. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya buka dulu. Kita nyanyi dulu lagu yang berkata, tuntun aku Tuhan lewat gurun dunia. Ya, saya buka dulu ininya. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama mengucapkan ayat-ayat yang biasa kita hafalkan ya. Jadi menghafalkan ayat ini merupakan kebiasaan yang kita bangun di Bible Independent Church ya. Dan hari ini saya ingin kita bersama-sama mengulangi 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 ya. Ini ayat akan menguatkan kita serta Filipi 4 ayat 13. Masih ingat saudara ayat-ayatnya? 1 Petrus 5 ayat 7 bilang apa? Mari sama-sama kita katakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Kemudian Filipi 4 ayat 13 sama-sama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ulang lagi ya. 1 Petrus 5 ayat 7. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dialah yang memelihara kamu. Kemudian Filipi 4 ayat 13 bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Nanti kita minta dengan hormat Ibu Oike Abraham dari Balikpapan akan berdoa bagi firman Tuhan. Silakan Bu Oike.
Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena pada siang hari ini, sore hari, bahkan juga malam hari bagi kami berkumpul bersama walau hanya dalam media Zoom Tuhan. Kami percaya Tuhan semua kamu kasih dan karunia-Mu saja ya Yesus. Ya Bapa di surga, ntar kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman-Mu. Berilah kepada kami pengertian, berikan kepada kami jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, demikianlah kami akan mendengarkan, kiranya Tuhan memberkati kami supaya firman ini dapat bertumbuh, bertanam dalam hati dan pikiran kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, doa dari Tuhan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Amin. Terima kasih untuk Ibu Mohon maaf. Oike Abraham. Iya, Nggak apa-apa nggak Ibu, apa-apa. nggak apa-apa. Ibu ada bawa anak kecil Kami kan? understand, Pak. Ya, sekarang saudara kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya akan membawa Anda mengenal fakta-fakta Natal, begitu. Banyak orang merayakan Natal, tapi mereka sendiri tidak mengerti fakta-fakta di balik Natal itu. Karena sekian lama mendengar khotbah-khotbah Natal yang hanya bersifat alegori saja, gitu. Cuma beritahu Yesus lahir, bahwa Yesus lahir begini, inilah akibatnya bagimu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana eksegesis, atau kita tidak pernah diajarkan eksegesis yang sebenarnya berkaitan dengan fakta-fakta Natal. Nah, saudara, saya ingin kita melihat dalam Keluaran 1 ayat yang ke-15. Saya mau tunjukkan kebenaran ini, lalu menghubungkan dengan fakta-fakta Natal. Keluaran 1 ayat 15 sampai ayat 17. Firman Tuhan berkata begini, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, orang Yahudi sudah mengenal teknologi tentang melahirkan bayi. Dari siapa? Dari bidan-bidan di Mesir. Mereka tinggal 350 tahun lamanya di Mesir. Mereka dijajah di Mesir. Dan mereka juga mengadopsi teknologi dari Mesir. Mereka mengadopsi ilmu dari Mesir. Ilmu yang saat itu ditransferkan kepada orang Yahudi ini, bahwa ketika ada orang Yahudi melahirkan, mereka ditolong oleh bidan-bidan Mesir. Anda tahu orang Yahudi ini, anaknya ini banyak. Kenapa anaknya orang Yahudi banyak? Karena mereka mempunyai perintah. Di dalam Kejadian, Tuhan bilang apa kepada orang Yahudi? Ada yang masih ingat? Tuhan bilang apa? Coba mikrofonnya nggak apa-apa dibuka. Saya ingin lebih berinteraksi dengan saudara. Kejadian 1 masih ingat firman yang Tuhan firmankan sehingga orang Yahudi itu paling sedikit anaknya itu lebih dari 2 orang. Jarang sekali melihat orang Yahudi yang anaknya itu cuma 1 atau cuma 2, harus lebih dari itu. Mengapa? Mengapa, saudara? Alasannya apa orang Yahudi anaknya banyak? Ada yang tahu? Silakan, ada yang tahu? Kasih pendapat. Ada yang tahu?
buka mikrofonnya kalau ingin bicara. Kenapa orang Yahudi anaknya itu lebih dari 2 atau lebih dari 3? Karena perintah Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah. Ya, betul sekali. Itu perintah Tuhan. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ini kan ada di dalam Torah firman ini. Di dalam kejadian. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah kitab Torah. Kita sudah tahu ya, 5 kitab Musa. Dan kitab Torah itu adalah, atau Torah adalah bagian-bagian hukum yang membentuk orang Yahudi. Jadi orang Yahudi mengenal Torah karena ada perintah. Betul sekali Bu Marcella. Itu yang saya mau supaya saudara mengetahui hal tersebut dan kita berinteraksi. Jadi paling sedikit orang Yahudi ini, anaknya ini lebih dari 2, saudara. 3. Kami itu punya kawan orang Yahudi. Mereka itu sudah punya anak 2, tapi mereka sedang berusaha untuk tambah lagi anak. Kenapa saya katakan sedang berusaha? Karena istrinya kesulitan untuk hamil pada awalnya. Jadi pada waktu dia hamil, langsung melahirkan anak pertama, kemudian anak kedua. Mereka akan terus dengan anak selanjutnya, tapi tidak bisa. Lalu saya bilang, bagaimana kalau tidak bisa punya anak lagi? Nah, mereka bilang, satu-satunya cara supaya kami tambah anak banyak, yaitu kami akan mengangkat anak lain sebanyak-banyaknya. Begitu dia bilang. Jadi tidak bisa anak lahir dari kandungannya sendiri, rahimnya sendiri. Cuma 2 yang bisa lahir. Mereka kemudian punya inisiatif untuk mengambil anak-anak yang kesulitan bertumbuh, yang dari keluarga yang susah. Jadi mereka rencana mau menerima anak-anak untuk dijadikan anak angkatnya. Ya, saya juga bingung apakah mau bikin panti asuhan atau apa. Begitu. Karena ini berangkat dari Torah, punya firman, perintah dari Tuhan. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Nah, saudara lihat di sini kalau orang Israel sudah punya teknologi ketika melahirkan ditolong oleh bidan. Sekarang saya mau membawa pikiran ini ke dalam alam pikiran ketika Yesus lahir. Karena banyak orang berpikir, mendengar khotbah mengenai Natal, dipikir Maria dan Yusuf ini orang yang hidup sendiri, tahu dari mana-mana, sehingga Yesus lahir di malam yang sunyi, cuma 2 orang yang berjaga, mereka lahir, Maria melahirkan sendiri dibantu Yusuf. Kira-kira begitu nggak menurut saudara? Bagaimana? Menurut saudara bagaimana? Pada waktu Yesus lahir kita rekonstruksi, kira-kira bagaimana? Tidak. Bagaimana? Ada banyak saudara lah di situ. Siapa yang menolong Yesus lahir pada waktu itu? Siapa yang menolong Maria melahirkan Yesus? Pasti bidan lah yang ada di itu. Bidan yang menolong. Jadi sekarang sudah terbuka ya, jadi pikirannya ya. Natal itu, jadi Maria dan Yusuf ketika mereka berjalan dari Nazaret ke Bethlehem menempuh perjalanan 180 km, itu bukan tiba-tiba di tengah jalan lalu Maria brojol begitu. Lalu dia melahirkan Yesus tiba-tiba karena sudah hamil besar. Tidak kan seperti itu. Mereka itu melahirkan dibantu dengan bidan karena orang-orang Israel itu sudah tahu teknologi kesehatan melahirkan dibantu oleh bidan. Jadi saudara, berarti saat dia melahirkan itu, melahirkan Yesus bukan dalam keadaan tergesa-gesa. Nah, saya juga tadi pagi sudah mengkhotbahkan mengenai the Star of Bethlehem. Jadi kelahiran Yesus ini adalah peristiwa yang besar sekali. Peristiwa yang dinanti-nantikan. Begitu, peristiwa yang tertulis di dalam nubuatan kitab suci dan orang-orang menantikan peristiwa itu. Jadi bukan sebuah peristiwa yang
apa itu orang-orang pikir sebuah peristiwa yang tidak diketahui orang, peristiwa yang sunyi di sebuah tempat yang sunyi, di malam yang sunyi, tidak ada orang yang menyaksikan. Saudara, tidak, saudara. Saya tunjukkan hal ini kepada kita. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-39. Lukas 1 ayat 39, saya bacakan ayat ini kepada saudara mengenai fakta lain kelahiran Yesus. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Nah, saudara, Alkitab katakan beberapa waktu kemudian. Maksudnya setelah Gabriel datang kepada Maria, lalu Gabriel memberitahu bahwa Maria akan mengandung, lalu Maria katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Gabriel bilang bahwa saudaramu, sanakmu, itu yang bernama Elisabet juga sedang hamil. Bulan ini bulan ke-6. Nah sekarang saudara, kalau kita lihat ayat 39, dikatakan Alkitab beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Kalau Anda baca ayat ini, seolah-olah Maria ini cuma berjalan di satu tempat yang dekat. Padahal kalau kita melihat Lukas 1 ayat 39, ini adalah perjalanan Maria dari Nazaret ke Bethlehem. Coba lihat, di mana? Di mana? Sekarang saya tanya. Saudara bisa buka mikrofonnya. Sekarang saya tanya, di mana tempat tinggal Sakaria dan Elisabet? Masih ada yang ingat? Tempat tinggal Sakaria dan Elisabet di mana? Ada yang ingat? Silakan jawab. Di sini kan dikatakan Maria pergi ke pegunungan menuju kota di Yehuda. Maria tinggal di mana? Maria tinggal di mana? Coba kita rekonstruksi bagian ini. Maria tinggal di mana? Silakan. Masih ingat? Bethlehem, Pak. Maria tinggal di Nazaret, bukan di Bethlehem. Nazaret. Di Nazaret. Maria dan Yusuf awalnya tinggal di Nazaret. Nazaret itu adanya di sebelah utara. Nazaret adanya di sebelah utara. Dekat ke arah Libanon. Begitu. Kemudian Sakaria dan Elisabet tinggal di mana? Sakaria dan Elisabet. Bethlehem. Tinggal di mana? Dikatakan pegunungan Yehuda. Pegunungan. Dekat dengan Bethlehem. Betul, Bu Marcella. Tidak di Bethlehem, tapi dekat dengan Bethlehem di pegunungan di Yehuda, namanya Ein Karim. Ein Karim itu dekat dengan Bethlehem. Nah, seolah-olah kalau kita baca beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan. Kita pikir ini perjalanan cuma dekat. Padahal ini Maria pada saat dia waktu hamil, dia beberapa minggu, dia sudah melakukan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Jadi dari Nazaret ke Bethlehem kemudian pergi ke En Karim. Jadi dia melewati rutenya Nazaret, Bethlehem, kemudian En Karim di pegunungan. Jadi kalau kita lihat memang sudah biasa
melakukan perjalanan-perjalanan yang jauh. Betul nggak? Nah, kisah-kisah Natal selalu digambarkan Maria dalam keadaan yang hamil besar, berjalan bersama dengan Yusuf. Kemudian sewaktu-waktu dia akan melahirkan. Sebenarnya tidak begitu, saudara. Dan ini juga fakta yang membuktikan bahwa Maria itu mempunyai saudara yang tinggal dekat di Bethlehem. Lalu ada pertanyaan kepada kita waktu Yesus dilahirkan. Pada waktu katanya Yesus dilahirkan, dikatakan tidak ada tempat penginapan. Bagaimana menurut saudara? Tidak ada tempat penginapan, maksudnya apa tidak ada penginapan? Tidak ada kamar, tapi masih ada ruangan yang lain. Ruangan tamu. Seolah-olah kita berpikir mereka cari rumah penginapan, kan? Iya, betul. Iya, seolah-olah kita berpikir mereka mencari rumah penginapan. Padahal Yusuf dan Maria ini orang miskin. Bagaimana mungkin mereka mau mencari rumah penginapan, sebuah lodge? Itu satu, tidak mungkin. Kedua, kalau memang sama sekali tidak ada ruangan tempat tinggal, pasti Maria akan pergi ke rumah saudaranya, betul nggak? Karena Elizabeth sudah tahu. Kalau kita baca tadi ayat tadi, Elizabeth bilang apa? Elizabeth bilang bahwa siapakah aku ini sampai ibu Tuhan datang meku. Maka Elizabeth akan senang sekali menerima Maria di rumahnya untuk melahirkan. Begitu. Cuma saudara, ini kan dia tinggalnya di En-Karim. Sedangkan Maria dan Yusuf itu berasal dari apa? Bethlehem. Pada waktu itu sebelum Yesus dilahirkan ada peristiwa apa? Itu peristiwa politik yang besar di sana. Sensus penduduk. Ada sensus penduduk. Ada sensus. Nah, ini sebenarnya saya mau koreksi kata sensus di sini. Sebenarnya memang menimbulkan pertanyaan secara sejarah. Orang katakan di zaman itu katanya tidak ada sensus. Menurut sejarah, Caesar Augustus itu atau Kaisar Agustus tidak melakukan sensus di tahun itu. Dan makanya orang katakan, kalau memang Alkitab benar, mengapa Alkitab sejarahnya salah? Tapi saya sudah mengatakan kepada kita bahwa Alkitab itu adalah theopneustos. Sekali lagi, sama-sama kita katakan. Alkitab adalah theopneustos. 1, 2, 3. Alkitab adalah theopneustos. Theopneustos itu artinya nafas Allah. Theopneustos itu artinya pribadi Allah sendiri. Theopneustos itu artinya kalau Allah berfirman, maka tidak mungkin salah. Amin. Orang katakan, loh, kalau memang Alkitabmu benar, mengapa di situ ditulis ada sensus? Saya coba baca buku sejarah. Ternyata bukan sensus memang. Sensus itu tahu artinya sensus apa? Pendataan. Menghitung berapa banyak penduduk. Pendataan penduduk, betul. Ya. Pendataan penduduk. Artinya begini ya. Kalau saudara tinggal di satu tempat, tidak peduli engkau warga negara dari bangsa itu. Kalau terjadi sensus, engkau tinggal di situ, maka engkau akan disensus. Nggak disuruh pulang kan? Misalnya saya datang ke Belanda. Saya tinggal di dekat rumahnya Ibu Renata di Belanda misalnya. Katakanlah di Amstelveen. Lalu saya tinggal lama di situ berapa bulan, lalu kemudian terjadi sensus dari pemerintah. Kira-kira pemerintah Belanda bilang ke saya nggak, kamu pulang ke Indonesia, kami mau sensus, kamu tidak boleh ada di sini. Apa kira-kira begitu nggak? Enggak kan? Pemerintah Belanda akan sensus saya juga. Tapi di dalam sensus itu akan ditulis, apakah engkau warga negara Belanda atau bukan. Pasti saya centeng, bukan. Sudah berapa lama engkau tinggal di sini? Saya tulis 3 bulan. Terus apa pekerjaanmu? Jadi sensus itu tidak menghendaki orang pulang. Sekarang kita melihat di dalam Alkitab, Maria dan Yusuf harus pulang ke tempat kelahirannya.
Jadi memang betul kalau sensus Yusuf dan Maria tidak perlu pulang. Yusuf Maria itu adalah warga negara Romawi. Mereka tinggal di situ karena orang Roma yang berkuasa di situ. Sebenarnya yang tepat di situ ya, orang berusaha mencari celah Alkitab itu salah. Ternyata itu adalah aturan pajak, aturan teks. Jadi kaisar menyuruh setiap orang pulang supaya properti mereka akan dihitung kembali. Begitu. Dan ini sejarahnya tepat. Ini adalah pendaftaran yang namanya mirip sensus tapi bukan sensus. Begitu. Memang harus pulang orangnya ke tempatnya supaya ketahuan bahwa dia ada di situ. Begitu. Jadi Maria dan Yusuf itu pulang. Nah, mengapa mereka harus pergi ke sana? Allah menggunakan Kaisar Agustus untuk menggenapi nubuatan supaya Mesias lahir di Bethlehem. Masih ingat nubuat Mika 5 ayat 1 dikatakan apa? Tetapi engkau, hai Bethlehem, engkau bukanlah kota yang terkecil, tetapi di antaramu akan lahir seorang juru selamat. Anda tahu Bethlehem di zaman Yesus, memang nubuatan itu tepat. Di zaman Yesus Bethlehem itu adalah kota yang miskin. Kota yang miskin. Nazaret itu kota perdagangan yang hebat. Kalau Yusuf itu aslinya dari Bethlehem, keturunan Daud. Kalau Yusuf mau tinggal di Bethlehem, maka Yusuf tidak mempunyai pekerjaan di Bethlehem. Itu sebabnya Yusuf tinggal di Nazaret. Tetapi nubuatan Allah melalui Nabi Mika digenapi dengan tepat. Nah, saya mau bilang kepada saudara, kalau Allah akan melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam hidupmu, maka Allah akan memakai sejarah hidup ini untuk menggenapi rencana dan kemuliaannya di dalam hidupmu. Amin, saudara. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu dipakai Allah untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Kalau mau lihat kenapa susah-susah amat kok Mesias harus dilahirkan, kenapa tidak lahir saja di Nazaret. Yusuf dan Maria tidak mengerti. Sehingga mereka harus dipaksa dengan apa? Dengan perintah politik dari kaisar. Yusuf Maria cuma dikatakan bahwa engkau akan melahirkan anak, istrimu akan melahirkan anak dan namakan dia Yesus. Tapi tidak pernah dibilang akan lahir di Bethlehem. Di kemudian hari nubuatan itu baru tepat. Jadi Allah kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak kali memakai suatu peristiwa untuk membawa engkau ke tempat-tempat yang tidak engkau inginkan. Tapi sebenarnya di tempat tersebut, dia ingin menggenapi kehendak dan rencananya dalam hidupmu. Ada amin, saudara. Amin. Ya, ini perjalanan yang jauh. Padahal Maria sudah datang ke tempat Elizabeth. Tapi kan dia cuma datang berkunjung. Kenapa dia nggak datang awal-awal lalu tinggal saja di tempat Elizabeth menanti kehamilannya? Kalau memang dia sedang atau dia tahu bahwa dia akan melahirkan Yesus di Bethlehem. Jauh-jauh hari kan dia sudah tunggu. Buktinya kita menemukan fakta di sini. Bahwa sebelum Maria waktu itu baru hamil muda. Baru 1 minggu, 2 minggu. Dia sudah pergi ke Bethlehem. Tapi kemudian ada sejarah yang mereka tidak pernah mengerti. Ini sensus, katakanlah sensus. Yang tidak pernah tercatat di dalam sejarah. Seharusnya sensus katanya terjadi setiap 20 tahun. Memang betul. Kalau saudara buka di dalam sejarah, di tahun itu tidak ada sensus. Setiap 20 tahun terjadi. Nah, tahun kelahiran Yesus itu bukan tahun sensus. Lihat bagaimana Allah menyisipkan satu sejarah yang spesial untuk membuat kehendak dan rencananya terjadi dalam hidupnya. Engkau harus percaya.
ada hal-hal khusus yang Tuhan sisipkan di dalam sejarah ini untuk membawa engkau menggenapi kehendak dan rencana Allah. Ada kejutan-kejutan kecil, ada letupan-letupan kecil, ada pecutan-pecutan kecil di dalam hidupmu. Supaya apa? Ada hikap-hikap. Kalau orang Inggris bilang hikap. Kalau orang Manado bilang tatigo. Tatigo sedikit. Lagi makan tiba-tiba tatigo. Oh, ada yang cerita saya ini. Lagi makan kegigit lidah. Oh, ini pasti si Anu nih lagi cerita-cerita jahat nih tentang saya ini. Buktinya saya lagi makan kegigit lidah saya. Itu orang-orang kan kadang-kadang begitu. Sebenarnya saudara, itu adalah cara Allah untuk memakai hidupmu. Jadi engkau harus aminkan semua rencana Allah di dalam hidupmu terjadi dengan sempurna. Amin. Ya, amin. Tuhan yang berdaulat di dalam hidupmu, Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Jadi Tuhan akan memakai segala yang tidak engkau ketahui, ada sisipan-sisipan. Makanya itu ahli-ahli sejarah, orang-orang yang menentang Alkitab tidak bisa melihat. Mereka bilang, mana? Tidak ada sensus di zamannya Kaisar Agustus. Kok Alkitab katanya catat ada sensus? Ternyata sensus itu memang sensus yang luar biasa, yaitu dalam rangka pajak. Begitu. Jadi orang harus daftarkan diri, pulang ke negaranya, didaftarkan dari sana supaya mereka bisa diakses pajaknya. Begitu. Anda lihat Yesus tepat lahirnya di Bethlehem. Jadi inilah bagaimana Allah jaga nubuatannya. Jadi saudara percaya bahwa Allah memakai sejarah dunia ini untuk menggenapi kehendak dan rencananya di dalam hidupmu. Apapun itu, tidak pernah ada satu yang terlewatkan. Sama seperti ketika Tuhan berfirman, Theopneustos benar adanya. Nanti diselidiki, oh iya ya, ternyata betul bahwa memang pernah terjadi peristiwa seperti itu. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara, yang sudah kita lihat, saya sudah jelaskan mengenai bintang Bethlehem. Bintang Bethlehem. Jadi kelahiran Yesus ini adalah kelahiran orang besar. Biasanya kelahiran orang besar itu ada orang-orang yang bilang ditandai dengan kejadian-kejadian yang unik. Betul nggak? Saya pernah baca sejarah, katanya itu presiden yang terbesar di Indonesia, Presiden Soekarno, kelahirannya juga itu disertai tanda-tanda alam yang hebat. Waktu katanya dia melahirkan ada guntur dan kilat yang hebat katanya. Begitu katanya. Tapi Yesus ketika lahir terjadi tanda alam yang luar biasa. Anda bisa baca dalam Wahyu 22 ayat 16 dikatakan, Yesus katakan, akulah bintang timur yang terang benderang. Coba kita lihat. Wahyu 22 ayat 16. Atau satu orang bisa bacakan? Boleh bacakan? Wahyu 22 ayat 16. Ada yang mau bacakan Wahyu 22 ayat 16? Silakan yang sudah temukan. Ya, ada? Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Lihat, dikatakan apa bintang timur? Yang dilihat orang-orang Majus bintang apa? Bintang apa? Yang dilihat orang-orang Majus? Bintang timur. Bintang timur. Bintang timur.
Jadi memang bintang timur ini yang menjadi satu tanda yang jelas, lihat, tanda alam bahwa Yesus itu bintang timur. Saudara tahu Yesus itu keturunan dari siapa? Daud, Yehuda. Keturunan Daud dari suku apa? Yehuda. Dari suku Yehuda. Jadi orang-orang yang astrolog itu, astrologi yang biasa apa itu belajar ilmu perbintangan, mereka bilang bahwa Yesus itu adalah bintang, itu rasi singa. Begitu. Ada kan yang rasi itu perbintangan itu kan? Ada yang Capricornus apa begitu kan? Ini dia dari lion. Bintangnya ini adalah singa. Begitu, rasinya adalah singa. Dan memang Alkitab bilang memang singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda. Bintang ini sebenarnya sudah diramalkan jauh sebelumnya. Dalam bilangan sudah diramalkan jauh sebelumnya. Bahwa salah satu bintang dari suku Yakub ini, atau dari Yakub akan muncul, akan bersinar. Begitu ya. Jadi bintang timur. Nah, saudara lihat, ketika Yesus lahir ini, ada tanda yang jelas yang dilihat oleh orang-orang Majus yang tinggal di mana? Orang-orang Majus. Orang-orang Majus tinggalnya di timur. Begitu. Yesusnya lahir di selatan. Mereka dipandu oleh bintang tersebut. Dari timur mereka pergi ke selatan. Itu bintang timur namanya. Bintang timur itu katanya muncul, itu dia masih bersinar meskipun sudah pagi Anda masih bisa melihat bintangnya. Bintang timur. Begitu. Atau disebut juga, ini sebenarnya yang orang suka bilang-bilang sama Lucifer. Nanti kapan-kapan saya eksegesis tentang Lucifer itu. Siapa itu Lucifer itu? Bukan nama iblis Lucifer itu. Tapi itu adalah nama bintang. Bintang apa? Bintang timur sebenarnya. Bintang timur. Jadi bukan itu nama Lucifer cuma satu kali disebutkan, tapi orang ulang-ulang itu sebagai nama itu, bukan nama itu. Jadi saudara, saya mau bilang kepada saudara, ada tanda-tanda khusus di mana kita mengerti bahwa Allah menuntun hidupmu secara jelas. Tanda-tandanya dari mana ya? Dari firman Tuhan. Tanda-tanda itu dicari dari firman Tuhan, bukan dicari dalam penglihatan, dalam mimpi, dalam nubuat, dan dalam bahasa roh, bukan. Cari di dalam firman. Tadi saya sudah katakan, kalau Allah melakukan atau memfirmankan, menyatakan firman kepada kita, maka firman Allah itu selalu benar, firman Allah itu selalu tepat, dan firman Allah itu tidak pernah salah. Karena itu adalah theopneustos. Jadi tidak salah apa yang kita pelajari selama ini. Keraguan-raguan banyak orang yang bilang Yesus tidak pernah dilahirkan, kita sudah buktikan bahwa Yesus dilahirkan. Memang pada saat Yesus dilahirkan itu ada konstelasi bintang pada saat itu. Dan itu dua bintang itu yang menjadi satu, itu Saturnus itu dengan Jupiter itu, mereka bertemu satu sama lain dan itu menghasilkan cahaya yang terang. Begitu, cahaya yang terang. Nah, cahaya yang terang itu terlihat di saat kelahiran Yesus itu. Makanya saya bilang kelahiran Yesus itu terjadi tanggal 11 September tahun 3 sebelum Masehi. Harinya itu ada, jamnya itu ada. Karena apa? Karena mengikuti bintang yang terjadi itu. Nanti kapan-kapan kita eksegesis itu lebih dalam lagi. Tapi saya sudah katakan, kelahiran Yesus itu gampang dicarinya, yaitu apa? Saat Sakaria bertugas sebagai imam. Kapan Sakaria bertugas sebagai imam? Sakaria adalah dari golongan Abia.
Abia mencabut undi, itu undinya nomor 8, berarti minggu ke-8. Kapan itu minggu ke-8? Minggu ke-8 itu adalah bulan yang ketiga, bulan Sivan. Nah, 3 bulan Sivan itu berbeda usia Yesus dengan Yohanes Pembaptis 6 bulan. Jadi dari Sivan itu kalau kita hitung 6 bulan itu jatuhnya di bulan Tisri. Jadi di bulan September itu. Jadi memang tepat kalau kita hitung itu. Kapan-kapan kita akan eksegesis lebih lanjut lagi hal itu. Jadi saudara ingat baik-baik saudara, Allah bekerja secara rapi, tidak pernah ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang terbengkalai. Allah akan menyisipkan sejarah-sejarah khusus di dalam hidupmu yang kadang-kadang engkau tidak pernah pikirkan. Sejarah-sejarah yang spesial, ada letupan-letupan khusus, ada pecutan-pecutan khusus, supaya engkau memperhatikan firman-Nya. Bagi engkau yang mendengar di Facebook, dengarkan baik-baik. Sound doktrin itu adalah pengajaran dari Tuhan. Dan kalau engkau masih mengikuti dari jauh, saya berdoa supaya Tuhan melakukan sejarah khusus di dalam hidupmu, supaya ada letupan-letupan khusus, supaya ada sesuatu yang spesial, supaya engkau tidak lagi meragukan Dia sebagai Allah, bahwa pengajaran dari Dia adalah pengajaran yang benar. Carilah pengajaran yang benar itu dan hiduplah dalam pengajaran itu, supaya semakin hari hidupmu semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan katakan, carilah Tuhan dan carilah kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Mencari di mana, saudara? Sekarang saya tanya, mau mencari Tuhan, cari di mana? Cari di mana? Cari di dalam Theopneustos, firman Allah yang tidak mungkin salah. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin perlu disapa dulu ya. Oh iya, kami mau menyapa Pak Ulpawanto di Jayapura. Sudah lama Bapak tidak hadir, tapi puji Tuhan hari ini Bapak hadir. Join lagi dengan kita ya. Dengan kami. Terus ada siapa lagi? Sudah ya, Pak Ulpa, ada Pak Ferry, semuanya sudah disapa ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita juga bersyukur untuk minggu ini. Ada Pak Andri Christian itu Pak. Ya? Ada Pak Andri Christian itu sama Pak. Saya sudah menyapa tadi. Sudah tadi Bu. Tadi diduga dia. Dari Papua tadi saya sudah bilang. Papua ya, di daerah pelosok dia. Daerah pelosok yang mungkin signalnya susah. Ini kalau Pak Ulpa tahu ya, di Duga itu di mana Pak Ulpa? Yaukimo. Juga di daerah Puncak Jaya. Saya memang sinyal itu susah. Susah ya? Ya. Itu pesawat daerah pegunungan ya sangat terpencil sekali. Sangat terpencil sekali. Wah, itu sangat terpencil. Transportasinya cuma ada pesawat ya? Iya. Jalan kaki bisa nggak? Jalan darat? Ya, kalau dari Wamena pakai mobil, tapi agak jauh juga Pak. Tapi banyak kan pesawat Pak, hanya bisa pesawat. Kalau sampai diduganya, tapi kalau untuk puncak Jaya belum. Sama ke sana ya. Baik, puji Tuhan. Jadi kita sekarang ada dari ujung ke ujung, sudah ada di sini dari Batam yang paling barat, lalu ada Papua yang paling timur, kemudian kita ada di Eropa, kemudian kita ada di Sydney, lalu ada di Manado. Kita akan berdoa Tuhan terus membuka jalan supaya sound doktrin itu bisa terbuka di tempat-tempat lain ya. Saya percaya ya. Nah, saudara, masih ada 1 minggu lagi kelas yang akan kita selenggarakan untuk kelas
sound doctrine dan kelas persepuluhan ya. Mari kita hadir, kita ajak teman-teman. Ini waktu yang baik sekali bagi kita untuk memperkenalkan sound doctrine itu apa. Mumpung ada kelas sound doctrine, kalau ada yang tanya-tanya sound doctrine itu apa, nah sound doctrine itu diajarkan di kelas kita itu ya. Hari Sabtu sore. Kemudian kelas persepuluhan itu adanya Sabtu pagi gitu. Lalu nanti sore kita ada juga kelas Wahyu. Gimana Pak Ulpa bisa ikut? Pak Ulpa sudah lama nggak ikut kelas ini karena kemarin ya, masalah yang kemarin ya. Mudah-mudahan bisa join lagi ya. Bisa join lagi dengan kita. Dan nanti sore ada kita berdoa. Tuhan kirimkan murid-murid yang baru dan mereka-mereka yang punya komitmen supaya bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang lebih lanjut. Begitu ya. Nah, nanti kita setelah 2 minggu kita akan, setelah minggu kedua, masih ada minggu kedua ini, lalu saudara nanti kita ada join ministry minggu ketiga. Sydney tidak akan membuat kebaktian, ya di tanggal 20 kita akan putuskan untuk bikin kebaktian 1 kali dengan Minnesota. Kenapa saya pikir begitu? Tadinya saya mau pikir kita bikin kebaktian dan mereka ikut. Cuma nanti mereka terlalu malam. Mereka terlalu malam dan juga yang lain tidak ikut. Kalau kebaktian Minnesota, Eropa nggak bisa ikut kan? Kalau bagaimana? Kalau itu yang kita yang jadi host nanti Amerika yang kasihan yang mereka baru masuk tidur. Betul, baru masuk tidur, banyak padahal mereka di sana. Jadi kita putuskan biar aja Sydney yang mengikuti mereka. Nah, tanggal 20 itu mohon keluarga-keluarga siapkan kesaksian khusus. Bisa nggak siapkan kesaksian khusus ya? Kalau ada yang mau bernyanyi atau kebaktian terakhir soalnya itu bersaksi sepanjang tahun, mau menyanyi, mau apa ya, Pak Ferry bisa siap dengan ibu, dengan keluarga ya, Pak Fer. Ya, siapkan kesaksian, entah mau menyanyi, entah mau baca puisi, entah apa. Bu Marcella juga dengan keluarga. Kita akan buat kebaktian spesial. Nanti Ibu Renata dengan Ibu Debbie bisa siapkan juga hal yang khusus. Ini kebaktiannya apa? Karena kebaktian terakhir kita lebih banyak memberikan kesempatan untuk kesaksian. Jadi tidak terburu-buru begitu ya. Gitu ya. Pak Reimer juga ya, Pak Reimer ya. Ajak ya sama ibu dan anak-anak gitu ya. Kita Tessa juga nanti bisa sumbang lagu, bisa nyanyi tanggal 20 masih the 20th of December. Jadi masih 2 minggu lagi. Begitu. Bisa Ibu Christine bisa siapkan ya mau memberikan apa pada waktu itu. Jadi kita anggaplah kita bikin kebaktian Natal kita pada saat itu gitu. Nah, ini kesempatan untuk mengundang teman-teman supaya kita bisa memberitakan sound doctrine kepada mereka. Kesempatan. Jadi masih ada 2 minggu. Sesudah itu kita stop dulu teman-teman. Mau liburan kemana? Begitu bisa kita nanti stop dulu. Nanti Januari nanti saya umumkan baru kita buka. Tapi kami tetap ada aktivitas. Cuma aktivitas yang melibatkan untuk orang-orang belum ada begitu. Jadi untuk kelas sambil kita mengurus dulu kelasnya akan kita perbaiki lagi bagian-bagian lain. Terus ya saya akan menulis buku lagi supaya bulan Januari bisa di launching bukunya gitu ya. Membuat Facebook dan website dan sebagainya begitu ya. Jadi untuk tahun yang akan datang rencana. Kalau saudara ada rencana ide-ide tertentu boleh. Gitu. Baik. Sebelum kita tutup adakah yang ingin oh ya kita rupanya ada perjamuan Tuhan. Saya belum itu ya.
perjamuan Tuhan ya, kita sudah pengumuman. Oke. Baik, kalau begitu kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Mari saudara-saudara, kita siapkan perjamuan Tuhan. Saya akan bacakan dulu ayat dalam 1 Korintus pasal 11. Bagi saudara yang ingin mengikuti perjamuan Tuhan, yang sudah menyiapkan perjamuan Tuhan, kita akan mengambil perjamuan Tuhan, dan sesudah itu kebaktian kita tutup sesudah kita doa syafaat ya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, saya akan bacakan, dikatakan seperti ini ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja, pertama gereja itu adalah melakukan support kebenaran, lalu gereja itu melakukan defend kebenaran, kita mempertahankan kebenaran. Yang ketiga, gereja mengekspos ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan sebagai gereja, kita diperintahkan Tuhan untuk melakukan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan itu adalah minum anggur dan makan roti, atau makan roti dan minum anggur. Kita lakukan itu untuk memberitakan kematian Tuhan. Itu adalah tanda gereja. Dan perjamuan ini kita lakukan bersama-sama karena situasi yang ada, kita melakukannya secara online. Ini kebaktian-kebaktian kita lakukan secara online karena belum bisa kita bertemu satu sama lain. Baik, mari kita siapkan anggur kita yang sudah kita siapkan lebih dulu ya, atau jus kita. Saudara ingatlah akan kita pegang anggur ini lalu kita ambil rotinya. Ya, pegang roti juga di tangan kanan dan anggur kita siapkan. Ingat baik-baik, dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia mengambil roti, roti itu dipecah-pecahkan. Ingatlah, ini adalah simbol bahwa kita adalah tubuh Kristus. Ya, mari kita bersama-sama kita akan makan roti ini dengan mengucap syukur bahwa Yesus sudah memberikan tubuhnya kepada kita sebagai korban untuk pengampunan dosa. Kita makan bersama-sama. Mari kita berdoa mengucap syukur. Setiap kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Bahwa Engkau memberikan Tuhan kehidupanmu, tubuhmu Tuhan. Untuk dihancurkan, disalibkan, sehingga kami bisa ditebus oleh Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sesudah itu Yesus katakan, cawan yang berisi anggur atau yang saat ini engkau pegang bisa diganti dengan jus dan sebagainya sebagai cawan perjanjian baru. Meterainya adalah darah Yesus. Ingat saudara, tiap kali kita meminumnya, ini adalah peringatan akan Yesus. Darah Yesus yang sudah menebus, menyucikan hidup kita.
Mari kita minum bersama dengan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita merenungkan kasih Tuhan. Saudara bisa mengucap syukur untuk apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan pada kami. Terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan sudah menebus kami. Berkali-kali Engkau luputkan kami Tuhan dari maut. Engkau luputkan kami dari kesesatan. Engkau tolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang besar. Engkau ajaib dalam hidup kami. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu. Kita akan teruskan dengan doa syafaat. Saya mau minta kepada Ibu Marcella untuk berdoa, mengucap syukur untuk Ibu Renata yang sudah Tuhan berikan kesempatan lagi bersama-sama dengan kita. Tuhan sudah pulihkan. Berdoa terus supaya dia diberi kekuatan. Doakan keluarganya. Kita bersyukur dengan hasil-hasil yang terjadi melalui kelas-kelas yang kita buka. Doakan juga agar mereka-mereka yang sudah mendengar pelajaran sound doctrine, mereka bisa merespon. Juga kelas persepuluhan, doakan untuk semua yang sudah mengajar kelas ini. Saya minta Ibu Marcella akan doakan. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih banyak untuk sore hari ini. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih banyak untuk firman Tuhan. Terima kasih banyak untuk kami bisa perjamuan bersama-sama. Dan saat ini kami mau mengucap syukur karena Mama Tata bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Kami sangat bersyukur karena doa-doa kami Tuhan dengarkan, di mana kekuatan Tuhan berikan bagi dia. Bahkan senantiasa Tuhan mengadakan pemulihan demi pemulihan. Bahkan kami sangat percaya Tuhan akan menyelesaikan sampai tuntas, sehingga benar-benar Mama Tata Tuhan bisa melakukan apa yang menjadi bagian dia, yaitu dia bisa mengabarkan sound doctrine. Tuhan, Engkau yang sudah memakai setiap para medis, obat-obatan semuanya Tuhan, Tuhan terus pakai sehingga yang paling tepat mereka akan berikan untuk Mama Tata supaya kesembuhannya senantiasa semakin nyata Tuhan, dan sungguh-sungguh dia benar-benar bisa pulih dan bisa melayani Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib itu senantiasa bersama dengan Mama Tata. Berdoa juga buat keluarganya, anak-anaknya, mulai dari Pinkan yang ada di Italia beserta suami dan kedua anaknya. Tuhan memberkati mereka, menolong dan menyelamatkan mereka, sehingga mereka bisa mengalami Engkau Tuhan. Kami berdoa selamatkan mereka berempat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati dan menyelamatkan Debbie
di Belanda Tuhan saat ini, dimanapun dia berada. Tuhan jamah hatinya, dia Tuhan pengen mengikuti Tuhan kelas sound doktrin. Mari Tuhan terus push dia sehingga dia benar-benar bisa Tuhan melakukan hal tersebut. Apapun yang terjadi, biar dia tahu bahwa Tuhan peduli dengan hidupnya dan dia bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kami berdoa serahkan Debbie, bahkan segala apapun yang dilakukan oleh Debbie, Tuhan tolong, Tuhan berkati Tuhan segala usaha dan pekerjaannya. Tuhan juga memberkati Tuhan Mary yang ada di Manado. Biar Tuhan menolong dia menjadi pelayan Tuhan yang setia, bahkan jadikan dia Tuhan alatmu Tuhan. Amen. Bahkan bisa Tuhan menjadi alatmu yang sungguh-sungguh mengabarkan Tuhan berita sound doktrin kepada banyak orang. Pakai Mary Tuhan lebih lagi. Tuhan memberkati hidupnya, memberkati Tuhan di hari-hari dia Tuhan melewati hidupnya di Manado. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Patricia, Ica, dan Angki sekeluarga serta Mia. Tuhan memberkati mereka satu keluarga. Tuhan memberikan mereka hati yang melekat kepada Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk bisa Tuhan melayani Tuhan lewat sound doktrin. Kami tahu Tuhan betapa besar kerinduan Mama Tata untuk keluarga Ica dan Angki ini Tuhan. Dia rindu Tuhan Ica dan Angki bisa menjadi alatmu untuk bisa memberitakan tentang Engkau Tuhan Yesus lewat pelayanan sound doktrin. Apapun yang terjadi kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Karena Tuhan pemilik setiap hati manusia. Hamba serahkan Ica dan Angki bahkan bisnis mereka Telling Hills. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan membuka setiap pintu-pintu. Supaya yang layak Tuhan untuk mereka terima. Itu mereka bisa Tuhan benar-benar terima dari Tuhan. Hamba juga berdoa buat Mia di masa pertumbuhannya. Biar dia Tuhan semakin hari menjadi anak yang semakin mencintai Tuhan. Karena kami percaya dia lahir Tuhan yang sediakan untuk Angki dan Ica. Kami serahkan Tuhan Mia. Bahkan kesehatan mereka semua kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hasil-hasil yang terjadi ketika kami Tuhan membuka kelas sound doktrin. Tuhan terima kasih banyak buat orang-orang yang mau datang. Kami tahu Tuhan yang menarik hati setiap orang untuk datang mendengarkan hal ini. Kami berdoa orang-orang yang datang, yang mendengarkan sound doktrin satu persatu Tuhan yang jamah, sehingga mereka Tuhan benar-benar bisa serius belajar dan mereka bisa keluar sebagai murid-murid yang benar-benar bisa menghasilkan murid lagi Tuhan, bisa memuridkan orang lain. Kami berdoa satu persatu siapapun itu Tuhan, baik yang di Belanda, di mana saja. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Kami percaya semua yang kami Tuhan usahakan, kalau Tuhan mengizinkan, siapapun tidak bisa menahan hal ini. Haleluya. Bahkan setiap hati manusia pun Tuhan sanggup menariknya. Kalau itu Tuhan berkenan. Hamba berdoa menyerahkan Tuhan semua hasil pelayanan sound doktrin ini ke kelas-kelas kami. Siapapun mereka, Tuhan jangkau, Tuhan jamah, sehingga mereka tetap setia untuk mengikuti kelas sound doktrin. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan para pengajar di kelas perpuluhan Tuhan. Pastor Eric dan Pastor Michael. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat, terutama Tuhan Pastor Eric dan Pastor Michael yang menjadi pembicara. Tuhan berikan mereka Tuhan pengetahuan yang dari Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Hal-hal yang mereka mungkin Tuhan, ada hal-hal yang tersembunyi Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan sehingga mereka bisa mengajarkan kelas perpuluhan ini dengan hati yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang benar-benar dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biar orang-orang yang mengikuti kelas perpuluhan ini, Tuhan yang pilih, sehingga benar-benar Tuhan kelas perpuluhan ini akan membawa Tuhan sesuatu yang baru di mana banyak jiwa terselamatkan, banyak jiwa yang mengerti bahwa kelas perpuluhan harus seperti ini. Apa yang kami pelajari selama ini seperti apa yang Tuhan mau, sehingga kalau ada yang salah bisa diluruskan, bisa dibenarkan kembali lewat kelas ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Pastor Eric, kami serahkan Tuhan Pastor Michael sebagai pengajar. Mereka Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan, bahkan keluarga besar mereka, pelayanan mereka, bahkan Tuhan orang-orang yang mengikuti Tuhan kelas perpuluhan. Terpuji namamu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kemudian saya minta Pak Remar akan berdoa secara khusus untuk Papua, untuk Pak Ulpa di Jayapura, dan untuk Pak Andri Christian yang ada di Yahukimo di Puncak Jaya. Silakan Pak Remar, biar Tuhan tolong juga
kehidupan mereka, pelayanan-pelayanan yang mereka kerjakan, sehingga semuanya boleh jadi atas nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak di sorga atas kemurahan yang Bapak berikan kepada kami semua, akan kasih setia Tuhan yang besar, pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan, serta keselamatan daripada Tuhan yang diberikan kepada kami senantiasa. Pada saat ini kami mau berdoa ya Bapak, bagi Bapak Andri Christian dan Pak Ulpa di Jayapura atau di Papua, kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap kegiatan, dalam usaha pekerjaan, juga keluarganya, terlebih dalam akan pelayanan mereka yang mereka kerjakan di sana. Berkatilah mereka, berikanlah hikmat yang daripada Tuhan, agar mereka boleh semakin berani untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan bagi setiap orang di tanah Papua. Berkatilah mereka ya Bapa, sertailah mereka, berilah kekuatan, juga perlindungan, agar akan segala yang dikerjakannya senantiasa oleh pimpinan pernyataan daripada Tuhan saja. Berkatilah Papua ya Bapa, biarlah Papua menjadi negeri yang lebih maju lagi. Amin. Amin. Seperti bagian-bagian yang lainnya. Terima kasih ya Bapak, biarlah Bapak Presiden ataupun pemerintahan di Papua semakin bergiat untuk memajukan daerahnya. Terima kasih ya Bapak, semuanya ini diserahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah apa yang dikerjakan semua orang-orang dari Papua memboleh keberkatan daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur. Amin. Amin. Kemudian Pak Ferry Gunawan akan berdoa bagi saya dan istri, ya, keluarga kami, juga anak-anak kami, Tessa dan Prinsi. Kemudian Pak Ferry akan berdoa bagi Ibu Marcella dan juga anak-anaknya, Timothy dan Chloe. Silakan Pak Ferry. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui sound doktrin. Kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Wanda Dumais beserta keluarga ya Tuhan, di mana Pak Pendeta Wanda sebagai koordinator sound doktrin, kiranya juga Tuhan mau memberkati keluarga mereka ya Tuhan, keluarga ini, kedua anaknya juga Tessa dan Prinsi, kiranya penyertaan Tuhan sempurna menyertai keluarga Pak Pendeta Wanda Dumais di sini. Berikanlah kesehatan dan hikmat ya Tuhan kepada Pak Pendeta Wanda beserta istri, sehingga apa yang mereka kabarkan ini sesuai dengan ajaran-Mu dan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih atas pengajaran yang sudah kami terima melalui Pak Pendeta Wanda, dan juga kami berdoa untuk keluarga Ibu Marcella yang ada di Manado ya Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna kepada keluarga muda ini ya Tuhan, Ibu Marcella beserta kedua anaknya, di mana kami tahu bahwa Ibu Marcella ini sangat berapi-api ya Tuhan untuk mengajarkan kebenaran firman-Mu sound doktrin ini ya Tuhan. Berkati juga dalam pendidikan kedua anak-anaknya Tuhan. Kiranya Engkau mau menjadikan anak ini sesuai dengan kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada semua jemaat ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tiap-tiap kami yang mendengarkan sound doktrin ini ya Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Melalui hidup kami, nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa untuk semuanya, jemaat yang ada di Indonesia, di Belanda dan di Papua juga ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, terpuji-pujilah nama-Mu. Amin. Kemudian saya meminta Ibu Christine akan berdoa bagi Pak Reimer sekeluarga, dan juga bagi
orang-orang yang menyaksikan kita di Facebook. Ada banyak juga jemaat kita yang di Facebook yang tidak bisa bergabung dalam Zoom, tapi mereka setia mengikuti. Dan juga bagi teman-teman lain dimanapun yang kita tidak tahu, mereka sementara menyaksikan. Silakan Ibu Christine. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini. Saya akan berdoa untuk Pak Remer yang ada di Sukabumi. Tuhan, Engkau melihat hamba-Mu ini, Tuhan. Yang begitu bersemangat, setia mengikuti sound doktrin, ajaran yang sehat itu. Saya bermohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menambah-nambahkan hikmat, menambah-nambahkan kesungguhan hati, menambah-nambahkan komitmennya untuk sound doktrin Tuhan. Dan menyebarkan sound doktrin-Mu. Terima kasih juga Tuhan untuk keluarga Pak Remer yang Tuhan sudah lindungi dari COVID-19 sehingga keluarga ini senantiasa terjagai. Tuhan yang meng-covering, Tuhan yang melindunginya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Dan kami menyerahkan Pak Remer dan keluarganya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang menyaksikan live pada saat ini. Banyak jiwa-jiwa yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Biarlah mereka kiranya setia mengikuti pengajaran ini dan selalu mencari, selalu memiliki roh haus akan Tuhan, roh haus akan firman Tuhan. Dan mereka semakin mengerti bahwa pengajaran sound doktrin adalah pengajaran yang membuat mereka mengetahui kebenaran itu. Dan biarlah kiranya kebenaran itu memerdekakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang-orang yang senantiasa setia menunggu pengajaran-pengajaran dari Pak Wanda Dumais yang merupakan pengajaran dari sound doktrin Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk mereka-mereka ini. Dan orang-orang ini kiranya Tuhan, mereka-mereka yang menyaksikan live pada saat ini, Tuhan menjaga mereka, lindungi mereka semuanya dari COVID-19 Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan apapun Tuhan. Biarkanlah keluar masuknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga kami membawa mereka semuanya ke dalam tangan Tuhan, kehidupannya, tubuh dan jiwanya, sehingga mereka terpelihara dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kiranya mereka semakin bertanya-tanya dan memiliki, ya tidak hanya berdiri dari jauh menyaksikan bahwa oh sound doktrin itu benar, tapi mereka ikut aktif, ikut berpartisipasi. Bahkan kalau boleh biarlah kiranya mereka berkomitmen untuk melakukan sound doktrin itu di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk orang-orang yang telah menyaksikan live pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk semua yang ada di Zoom meeting pada saat ini. Biarlah kiranya selalu Tuhan pelihara, Tuhan melindungi, menjaga kami semuanya dari virus COVID-19. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak yang kami sapa dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa mengetahui kembali Tuhan Natal yang sound doktrin Tuhan menurut pengajaran yang benar Tuhan. Saya berdoa hari ini untuk Pak Ferry, kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada Pak Ferry Tuhan untuk terus maju di dalam Tuhan, berikan dia semangat yang menyala-nyala untuk memberitakan sound doktrin baik melalui teman-temannya maupun
melalui WhatsApp maupun Messenger Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang sudah Pak Ferry sampaikan, biarlah melalui perkataan-perkataan Pak Ferry orang-orang bisa menangkap message yang disampaikan Tuhan, sehingga mereka tahu apa itu sound doctrine Tuhan. Saya memberkati keluarga ini, berkati juga istrinya Ibu Chun Melo Tuhan, kiranya Engkau menjamah hati Ibu Chun Melo Tuhan, sehingga dia juga mau belajar tentang sound doctrine Tuhan. Saya juga berdoa untuk anak-anak mereka, Jennifer, Jessica, Jason, serta James Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Pak Dedi serta Ibu Erna Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kesehatan di masa tuanya, biarlah berkati iman mereka Tuhan, mereka senantiasa mengharapkan Tuhan dalam apapun Tuhan, dalam segala situasi apapun Tuhan, biarlah mereka mengandalkan Tuhan Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Oike Tuhan di Balikpapan, kiranya Engkau juga memberkati ibu ini Tuhan sebagai ibu muda, ibu yang single mother bagi anak-anaknya, bagi Marsha serta Aletia Tuhan. Kiranya Engkau juga mencukupi semua kebutuhan yang mereka perlukan Tuhan. Saya juga berdoa melalui Bu Oike, biarlah sound doctrine juga bergema di Balikpapan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Bu Oike sudah membulatkan hati untuk mengikuti sound doctrine, untuk percaya, untuk memberitakan sound doctrine Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan, jauhkan mereka dari COVID-19 ini Tuhan. Saya juga berdoa secara khusus untuk Ibu Christine yang ada di Batam, kiranya Engkau juga memakai ibu ini Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Dia sudah men-share segala tulisan-tulisan, segala video yang sudah dibuat oleh Pastor Wanda, sehingga melalui share yang sudah dilakukan oleh Ibu Christine Tuhan, biarlah menangkap, menjangkau orang-orang, menjangkau jiwa-jiwa untuk kembali kepada sound doctrine, kepada pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat, pengajaran yang alkitabiah. Kiranya Engkau juga memberkati kesehatan Ibu Christine, kiranya Engkau juga memberkati rencana-rencana Ibu Christine untuk membuka bisnis di Batam Tuhan, biarlah berjalan dengan lancar Tuhan. Saya berdoa secara khusus Tuhan untuk anaknya Ibu Christine yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Aku berdoa secara khusus, aku berdoa kiranya Engkau menjamah hati dia Tuhan untuk menerima bahwa di dunia ini membutuhkan Juru Selamat. Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat umat manusia yang akan menyelamatkan dosa. Tuhan, kalau masih ada dosa, masih ada hal-hal yang masih mengganjal di hatinya Tuhan, aku patahkan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga Melanie serta keluarga Joshua Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk semua yang mengikuti di Facebook. Kita jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya minggu yang akan datang. Dari Sydney dan semua teman-teman kita, baik yang ada di Eropa, di Belanda, di Manado, di Sukabumi, di Balikpapan, di Jayapura, dan juga di Nduga, Papua, kami sama-sama mau ucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings. Bye. Bye.